seperti yang kita ketahui di dalam climate system atau sistem iklim. Nah, ini gambar ini ada di IPCC report tahun 2007. Di sana disebutkan bahwa sistem iklim itu terdiri dari beragam ada flux energi di sana ya, dan juga transfer atau transport energi serta perubahan status ya dari kondisi-kondisi yang ada di masing-masing baik itu di darat maupun di laut ya sebagai air dan kemudian di atmosfer ya, dari status bagaimana kondisi materi ya, kondisi massa yang ada di sana yang dipengaruhi oleh 3 kondisi tadi. Jadi ada interaksi antara atmosfer, laut, dan daratan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu lihat di gambar di sini, sebagai sumber energi utama itu adalah adanya radiasi matahari. Kemudian radiasi matahari itu akan diterima oleh permukaan, di sana diterima oleh daratan dan juga lautan. Ya, kemudian masing-masing daratan dan lautan itu akan menerima radiasi dalam jumlah sama sebenarnya, tapi karena kemampuan yang disebut dengan kapasitas panas dari masing-masing wilayah ini berbeda, ya, maka lautan itu akan mungkin menyimpan energi yang lebih banyak ya dibandingkan dengan daratan. Ya. Kemudian energi tersebut digunakan untuk proses-proses di atmosfer. Jadi ada sebagian digunakan untuk neraca energi, ya kemudian akan digunakan untuk proses misalkan evaporasi, ya kemudian akan terjadi proses transpirasi, ya kemudian dan seterusnya, dan membentuk suatu siklus nantinya yang disebut dengan siklus hidrologi. Nah, jadi akan ada beragam. Nah, kemudian variasi itu akan terjadi di mana? Jadi kalau misalnya kita lihat dari perjalanan bagaimana energi dan juga massa itu terjadi di sistem tersebut, maka masing-masing wilayah itu akan memiliki jumlah ya status ya, dari massa tersebut yang berbeda-beda. Nah, itu yang menyebabkan variasi. Termasuk juga adanya perubahan. Di sini disebutkan ada change in solar input. Jadi perubahan dari radiasi matahari. Mungkin kita tidak bahas banyak di sini, tapi matahari itu memberikan radiasinya berbeda. Jadi karena ada kondisi-kondisi tertentu di matahari, dan itu juga menyebabkan perubahan ya jumlah energi yang diterima di permukaan. Nah, sehingga itu menyebabkan juga adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem iklim yang ada di bumi. Nanti juga dilihat kalau misalnya kita melihat perubahan iklim, misalkan perubahan iklim itu juga terjadi akibat penerimaan radiasi yang berbeda di masing-masing wilayah. Salah satu penyebabnya itu karena adanya perubahan dari sumbu bumi ya, sumbu bumi yang sekarang 23,5 derajat terhadap garis tegak itu bisa berubah ya. Itu yang disebut dengan Milankovic cycle. Nah, itu akan menyebabkan juga perubahan yang terjadi di sistem iklim di bumi. Nah, kalau kita lihat dari kondisi atmosfer ya, dengan adanya perubahan atau penerimaan radiasi di permukaan ya, kemudian radiasi tersebut di dalam neraca energi seperti mungkin yang sudah kita bahas pada minggu lalu, sebagian akan digunakan untuk memanaskan atmosfer atau yang disebut dengan sensible heat atau panas terasa, maka menyebabkan atmosfer tersebut memiliki profil suhu secara vertikal yang berbeda pada setiap lapisan. Ya. Jadi sebagai contoh, misalkan di lapisan atmosfer yang paling bawah, yang kita sebut sebagai troposfer, itu akan memiliki profil suhu semakin tinggi, profil suhunya semakin turun dengan ketinggian. Mengapa demikian? Karena apa? Pemanasan dari atmosfer, khususnya lapisan atmosfer yang paling bawah, itu disebabkan atau bersumber dari permukaan, bukan bersumber dari radiasi matahari. Nah, itu yang disebut dengan radiasi sensible heat atau panas terasa ya, berupa radiasi gelombang panjang yang akan diberikan kepada atmosfer yang ada di atasnya. Ya. Nah, kecepatan perubahan itu yang disebut dengan lapse rate. Jadi perubahan dari suhu per ketinggian itu disebut lapse rate. Biasanya itu sekitar di daerah tropis itu 6,5 derajat per kilometer. Jadi setiap kita naik 1 kilometer itu suhu akan turun sekitar 6,5 derajat. Ya. Nah, nilai lapse rate ini akan mempengaruhi bagaimana pembentukan awan. Ya, jadi artinya ada di bagian troposfer itu ada suatu wilayah yang biasanya menjadi titik memiliki suhu yang disebut dengan titik embun atau dew point, di mana itulah menjadi batas bawah. Ya, batas bawah bagaimana awan itu terbentuk. Jadi kalau misalkan pada proses evaporasi atau penguapan, di mana ada massa udara yang membawa uap air itu bergerak ke atas, nah dengan profil suhu yang semakin menurun dengan ketinggian, maka pada ketinggian tertentu di mana udara tersebut mengalami atau mencapai suhu yang disebut dengan dew point, maka disitulah akan terjadi proses yang namanya kondensasi. Ya, akan terjadi perubahan dari uap menjadi air. Nah, inilah lapse rate. Jadi kalau misalkan kita lihat di sana, lapse rate bisa kita
lihat berdasarkan kondisi dari udara, ya. Yang pertama ada disebut dengan kondisi ambien atau lap street lingkungan. Nah, ini adalah merupakan kalau misalnya kita berbicara biasanya parcel udara, jadi satu paket udara. Nah, di luar itu sebagai lingkungan. Jadi yang minggu lalu kita bahas sebagai suatu sistem, ya itu adalah suatu lingkungan itu dianggap sebagai wilayah yang di luar sistem dari parcel udara tadi. Nah, kemudian di dalam parcel udara itu dia akan mengalami yang disebut dengan adiabatik. Ya. Nah, adiabatik itu ada dua juga, nanti kita bahas. Yang pertama disebut dengan dry adiabatik, di mana asumsinya bahwa udara tersebut kering, jadi tidak ada uap air yang tidak ada air yang ada di dalam kantung udara tadi, karena semua dalam wujud uap. Nah, sehingga itu akan memiliki perubahan atau lapse rate-nya itu berbeda dengan kondisi lingkungan. Ya. Nah, kalau misalkan lingkungan itu sekitar 10 derajat per kilometer, ya 10 derajat per kilometer, sedangkan untuk lapse rate yang tadi dry adiabatic lapse rate itu sekitar 6,5, ya. Jadi lapse rate itu tergantung dari seperti tadi komposisi udara yang ada di dalam parcel tadi. Kalau misalkan dia disebut dengan udara kering, nah, asumsinya udara kering di sana disebut dengan dry adiabatic lapse rate, ya, DALR. Kalau misalkan udara lembab itu disebut dengan saturated adiabatic lapse rate atau SLR. Nah, kondisinya mungkin bisa lihat seperti ini, ya. Jadi dry adiabatic lapse rate itu adalah perubahan atau penurunan suhu dengan ketinggian pada udara kering. Ya, di sini dikatakan sekitar tadi 9,8 ya. Derajat Celcius per kilometer itu perubahannya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini atau sekitar 10 tadi, jadi ini adalah merupakan dry adiabatic lapse rate. Ya, jadi misalkan setiap naik ketinggian 1 km maka suhu turun sekitar 9,8 atau 10 derajat Celcius. Tetapi di sini adalah saturated lapse rate, ya. Jadi kalau misalkan udara tersebut berupa udara lembab, maka dia akan turun mungkin ini sekitar 5 ya, 4 atau 5 derajat per 10 atau per 1 kilometer, ya. Mungkin ini penurunan suhu perumusannya. Nah, di dalam sebagai akibat dari perubahan suhu tadi, kemudian bagaimana membandingkan udara tersebut dengan udara lingkungan, itu akan terbentuk suatu kondisi yang disebut dengan stabilitas atmosfer. Jadi awan itu terbentuk atau proses kondensasi itu bisa terjadi kalau misalkan udara dalam kondisi yang tidak stabil. Ya, jadi kalau misalkan kondisi stabil, maka seperti misalkan pagi hari, ya, ini umumnya kondisi stabil, maka awan itu tidak bisa terbentuk karena Karena pada suatu kondisi, pada saat udara itu naik, parcel udara itu naik, kemudian pada kondisi tertentu dia turun, ya turun naik dan seterusnya, sehingga tidak terbentuk atau tidak terjadi pengangkatan massa udara, maka kondisi stabil tersebut tidak akan membentuk suatu awan. Ya. Nah, kalau kita lihat misalkan ini adalah kondisi yang disebut dengan kondisi tidak stabil dan ini adalah kondisi yang stabil. Jadi pada kondisi yang tidak stabil, penurunan suhu lingkungan itu lebih tinggi dibandingkan dengan dry adiabatic lapse rate. Ya, penurunan suhu lingkungan itu lebih tinggi daripada dry adiabatic lapse rate. Nah, sebagai contoh misalkan ada suatu parcel udara pada kondisi 1, ya parcel udara pada kondisi 1. Nah, pada saat kondisi 1 ini udara tersebut bergerak, ya karena dia pada kondisi dry adiabatic lapse rate, kemudian bergerak pada ketinggian misalkan sampai dengan ketinggian 2 km sebagai contoh, maka pada saat kondisi ini suhu udara tersebut akan lebih tinggi daripada suhu lingkungan. Jadi kalau kita lihat di sini dibandingkan, ini adalah perubahan suhu lingkungan, inilah perubahan parcel udara. Jadi ada parcel udara yang bergerak naik, kemudian kita bandingkan dengan suhu lingkungan, maka suhu udara parcel tadi itu lebih tinggi daripada suhu lingkungan. Nah, apa yang terjadi karena suhu itu lebih tinggi, ya maka tekanannya akan lebih rendah, ya, dibandingkan dengan suhu lingkungan tadi. Maka udara tersebut akan terus mengambang, jadi terus akan bergerak naik. Nah, inilah sampai pada kondisi tertentu suhunya itu akan mencapai titik embun, ya titik embun. Nah, sehingga terjadilah kondensasi, sehingga pada wilayah tersebut, ya misalkan kita lihat di sini misalkan terjadi proses kondensasi gitu ya. Nah, di sini akan disebut dengan batas bawah pembentukan awan. Jadi di sini akan sudah mulai terbentuk awan, ya. Jadi pada sini disebut dengan titik embun atau dew point, ya, PD. Nah, pada saat kondisi ini, jadi masing-masing udara yang memiliki suhu. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, misalkan memiliki suhu sampai di sini suhunya adalah T1, ya kemudian lingkungan itu misalkan T2. Nah, kalau kita bandingkan T1 dengan T2, T1 itu lebih tinggi dibandingkan dengan T2. Tekanannya lebih rendah dan dia akan terus bergerak naik. Nah, jadi pada saat dia terus bergerak naik itulah terjadi kondisi penurunan suhu, sehingga
pada batas kondisi ini yang disebut dengan TD tadi, suhu titik embun, maka itu akan mulai terjadi proses kondensasi. Maka di sini akan terbentuk awan. Nah, ini yang disebut dengan kondisi yang tidak stabil, ya, unstable. Nah, pada kondisi kedua, di mana penurunan dari suhu lingkungan itu lebih rendah dibandingkan dengan penurunan suhu dari dry adiabatic cloud sheet. Jadi ini kalau misalnya di grafik ini lebih miring dibandingkan dengan suhu lingkungan. Maka apa yang terjadi? Pada saat misalkan ada parsel udara, di mana parsel udara dan lingkungan itu memiliki suhu yang sama dengan kondisi tadi, itu berada di ketinggian misalkan 1 km sebagai contoh, jadi ini adalah suatu parsel udara. Nah, parsel udara itu kemudian bergerak naik, tetapi pada kondisi di sini, misalkan pada ketinggian 2 km, ya, ini akan menjadi misalkan T1, ini akan menjadi T2. Jadi kalau misalkan kita bandingkan, T1 itu lebih rendah, ya. Kalau misalkan ini T1 itu lebih tinggi daripada T2. Nah, di sini T1 lebih rendah dibandingkan dengan T2. Apa yang terjadi? Maka udara ini, ya, akan memiliki tekanan yang lebih tinggi, ya, dibandingkan dengan T2. Kalau dibandingkan dia lebih kerapatannya juga lebih berat, gitu, ya, lebih rapat dibandingkan dengan suhu lingkungan. Maka parsel udara ini setelah sampai di sini dia tidak bergerak naik, ya, karena kondisi seperti ini, maka dia akan kembali bergerak turun. Sampai suatu kondisi nanti akan sama, kemudian dia akan bergerak naik lagi dan seterusnya. Nah, sehingga kondisi ini akan menjadi kondisi yang stabil. Jadi parsel udara itu akan terus berada di wilayah tersebut. Dia tidak akan mengalami kenaikan, gitu ya, dan sehingga dia tidak mengalami proses kondensasi seperti pada kondisi 1. Nah, ini kondisi ini yang disebut dengan kondisi yang stabil, ya. Jadi dua kondisi yang terjadi akibat stabilitas atmosfer yang berbeda karena lapse rate dari lingkungan itu berbeda. Ini dipengaruhi oleh radiasi, ya, dipengaruhi oleh jumlah energi yang ada di wilayah tersebut.